Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Khaila Amani Fadila. Saya dari kelas 3D, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Nah, jadi pada video kali ini, saya akan menganalisa atau mereview aplikasi layanan pajak dan saya akan mereview fitur-fitur dan menu pada salah satu aplikasi layanan pajak, yaitu aplikasi Sinyal. Nah, ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Keuangan. Nah, sebelum itu kita wajib mengetahui dulu nih teman-teman, apa sih pajak itu? Nah, jadi di pembahasan ini kita akan membahas yaitu mengenai pajak, apa itu layanan perpajakan digital, dan apa itu aplikasi Sinyal. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu yaitu pajak. Nah, pajak ini adalah iuran wajib yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang. Nah, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan bersama. Nah, artinya ini ketika kita membayar pajak, kita tidak menerima barang atau jasa tertentu secara langsung, tetapi manfaat yang dirasakan dalam bentuk fasilitas umum, pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, ada pendidikan, lalu hingga keamanan. Nah, selain sebagai sumber pendapatan negara terbesar juga, pajak ini juga menjadi instrumen penting dalam pemerataan ekonomi nih teman-teman. Nah, dengan pajak ini pemerintah dapat menjalankan berbagai program subsidi, bantuan sosial, serta pembangunan berkelanjutan yang hasilnya itu akan kembali dinikmati oleh seluruh masyarakat ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan mengetahui nih, apa sih layanan perpajakan digital itu? Jadi, layanan perpajakan digital itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melalui sistem online untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak ya teman-teman. Nah, dengan layanan ini, wajib pajak dapat melakukan berbagai aktivitas seperti misalnya mendaftar NPWP, melaporkan surat pemberitahuan atau SPT, dan membayar pajak melalui e-billing, hingga melakukan konsultasi secara daring. Nah, tujuan utama dari layanan perpajakan digital ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan bagi wajib pajak, serta mendukung modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Nah, dengan adanya digitalisasi ini, proses yang dulunya memakan waktu lama dapat dilakukan lebih cepat nih teman-teman. Nah, dapat juga mengurangi antrean di kantor pajak dan meminimalisir kesalahan administrasi. Nah, untuk contoh layanan perpajakan digital di Indonesia ini ada beberapa. Nah, salah satunya yaitu ada DigiPA online yang meliputi e-filing, e-form, dan e-billing. Nah, selanjutnya itu ada M-Pajak atau berupa aplikasi mobile yang aksesnya itu berbagai layanan melalui smartphone. Nah,
Selanjutnya yaitu ada kering pajak dan chatbot. Nah, ini merupakan sarana tanya jawab dan konsultasi pajak secara daring. Lalu yang terakhir yaitu ada e-registration. Nah, registration ini adalah pendaftaran NPWP secara online. Jadi transformasi layanan perpajakan digital ini juga bertujuan untuk mengurangi praktik korupsi, untuk meningkatkan akurasi data, serta memperluas jangkauan layanan hingga ke daerah yang terpencil. Nah, dengan sistem ini, masyarakat dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, kita akan mengetahui apa itu aplikasi sinyal yang akan kita review pada video kali ini ya, teman-teman. Jadi, sinyal itu adalah Samsat Digital, ada aplikasi resmi yang diluncurkan oleh Korlantas Polri bekerja sama dengan Jasa Raharja, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, aplikasi ini berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDK LLJ, serta pengesahan STNK tahunan secara online tanpa harus datang ke kantor Samsat ya, teman-teman. Nah, dengan hadirnya aplikasi sinyal ini, proses pembayaran pajak kendaraan menjadi lebih transparan, praktis, dan aman karena semua data yang tercatat itu secara digital. Nah, hal ini juga mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pajak kendaraan ya, teman-teman, sekaligus mengurangi antrian yang panjang di kantor Samsat. Itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mereview aplikasi sinyal ini. Mari kita bahas. Oke, teman-teman. Jadi di sini saya sudah membuka aplikasi sinyalnya ya. Nah, ini merupakan tampilan awal atau beranda pada aplikasi sinyal. Jadi kalau kalian belum daftar atau membuat akun pada aplikasi sinyal ini, kalian akan dimintai nomor kartu keluarga, nomor KTP, dan data diri lainnya untuk bisa validasi data diri kalian sebelum kalian masuk atau login ke aplikasi sinyal ini ya, teman-teman. Nah, setelah itu di beranda ini bisa kita lihat ada profil kita di pojok kiri atas yang ini, dan di sebelahnya ada lokasi terkini kita, dan di sebelahnya yaitu ada notifikasi. Nah, setelah itu di bawahnya ada layanan digital, yaitu ada ETB, PKP, pengesahan STNK, dan ada EKD. Nah, lalu selanjutnya yang di bawah ini ada data kepemilikan kendaraan bermotor. Jadi data ini digunakan untuk kita melakukan layanan digital yang di atas ini ya, teman-teman. Dan ini wajib untuk mendaftar. Misalnya jika kalian belum melakukan pendaftaran, kalian bisa klik yang tambah kendaraan bermotor ini. Kita klik, lalu di sini bisa kita lihat bahwa data pemilik kendaraannya itu bisa milik pribadi atau milik sendiri, atau kalian bisa memilih milik keluarga, satu kartu keluarga. Nah, kalian tinggal jika kalian yang memilih satu, yang keluarga satu
satu kakak, kalian tinggal mengisi nik ektp yang mempunyai kendaraan bermotor tersebut dan unggah foto ektp-nya untuk memvalidasi data. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisi data kendaraan bermotor atau plat nomor kita. Lalu yang terakhir kita harus mengisi 5 digit angka terakhir nomor rangka motor kita yang bisa kalian lihat di STNK kalian masing-masing ya teman-teman. Nah, setelah semuanya diisi, kalian bisa klik saya bisa menjamin kebenaran data yang diberikan. Dan setelah itu kalian bisa klik lanjut. Nah, kalau kalian sudah klik lanjut, kalian akan di sini akan ada tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini akan muncul setelah kalian klik lanjut tadi, dan di sini ada data kendaraan milik dari kakak saya ya teman-teman. Nah, untuk data ini kalian akan dapatkan jika kalian sudah mengisi informasi data kendaraan bermotor yang tadi ya. Nah, kita kembali lagi. Untuk yang selanjutnya di sini ada informasi lainnya yang bisa kita lihat. Yang pertama ada cara bayar dan ada peraturan, info samsat dan fact. Nah, kita yang pertama bisa kita lihat yang cara bayar ya teman-teman. Kita klik. Nah, kalian bisa lihat di sini ada beberapa mitra-mitra bank yang sudah bekerja sama dengan aplikasi Sinyal atau e-wallet untuk bisa melakukan pembayaran di aplikasi-aplikasi atau mitra-mitra yang sudah disediakan oleh Sinyal, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau bayar memakai misalnya BCA M-Banking. Nah, di sini sudah ada instruksi cara bayarnya bagaimana ya teman-teman. Lalu kita kembali lagi. Nah, selanjutnya yaitu ada menu peraturan. Nah, ini sebenarnya bisa kalian unduh jika kalian mau. Kalian bisa klik unduh aja nih yang ini. Lalu ada kembali lagi di sini ada menu info samsat. Nah, ini adalah beberapa lokasi yang sesuai dengan lokasi kita pada saat ini. Dan ini ada beberapa lokasi samsat yang terdekat di daerah kita saat ini, teman-teman. Kita kembali lagi. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada menu pengaduan atau pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh para customer kepada aplikasi, dan di sini sudah ada beberapa informasi dan jawaban yang misalnya ingin kalian tanyakan ya teman-teman. Di sini sudah sangat lengkap. Kita kembali lagi. Dan di bawahnya ini ada berita-berita yang disajikan oleh aplikasi Sinyal ini ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya untuk di bawah ini, yang menu di bawah ini yaitu ada menu transaksi nih teman-teman.
Nah, menu transaksi ini terbagi menjadi ada 3 menu. Nah, itu ada menu sedang diproses, menu kadaluarsa, menu selesai. Lalu di sampingnya itu ada menu pengaduan. Nah, bisa kita lihat bahwa kita itu bisa langsung live chat bersama CS-nya atau customer service dari aplikasi Sinyal. Bentar ya teman, kita tunggu. Nah, ini teman-teman, jadi kalian bisa langsung tanyakan saja kalian mau mengetik apa, terus kalian langsung kirim saja teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, dan dari customer service Sinyalnya akan langsung merespon pertanyaan yang kalian ingin tanyakan. Kita kembali lagi. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melakukan pengaduan melalui email, lalu Facebook, Instagram, dan aplikasi yang lainnya. Nah, lanjut untuk ke menu yang lainnya, yaitu di pojok kanan bawah ini, yaitu ada menu profil. Kita klik. Di sini kita bisa mengubah profil kita seperti misalnya nomor NIK kalian, email, dan data diri yang lainnya. Dan kita juga bisa mengubah kata sandi dari akun kalian ya teman-teman. Nah, kita kembali lagi. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba layanan digital dari aplikasi Sinyal ini ya teman-teman. Nah, kita bisa klik pendaftaran pengesahan STNK yang berada di bawah sini. Kita klik. Lalu karena tadi kita sudah mendaftar data kendaraan bermotor kita, nah kita tinggal masukkan saja nih teman-teman. Terus kita klik lanjut. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini akan ada informasi surat ketetapan pembayaran PKB dan SWDKLLJ. Lalu di sini bisa kita lihat ya, ada nomor NRKB-nya, ada tanggal PKB yang lama, lalu ada tanggal PKB yang baru, milik ke 1, dan wilayah yang terkini yaitu Kabupaten Karawang, lalu dan yang lain-lainnya. Nah, dan di sini juga ada total pembayaran pajak yang harus dibayar. Nah, di bawahnya ini ada pilihan untuk dokumen TB PKB-nya akan dikirim ke rumah kita atau datang langsung ke Samsat yang ada di daerah kalian ya teman-teman. Nah, karena biar lebih mudah, kita pilih menu yang ya saja ya teman-teman. Lalu kita klik lanjut. Nah, setelah kita mengisi data tersebut, di sini akan terlihat ada data-data yang akan kalian isi untuk mengirimkan dokumen yang tadi, misalnya data alamat rumah dan data pengirim, lalu data penerima ya teman-teman. Di sini saya akan mengisi terlebih dahulu. Nah, setelah kita mengisi data-data tersebut, kalian bisa klik lanjut. Nah, lalu di sini kalian bisa mengecek kembali apakah ada data yang terlewat ataupun data yang salah ya teman-teman. Dan jika ada yang salah, kalian bisa mengklik menu kembali ini. Dan jika informasinya sudah benar, kalian bisa klik lanjut.
Nah, setelah itu kita sudah selesai. Nah, setelah itu kita sudah selesai melakukan transaksi dan tinggal kita salin kode bayar ini. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah berhasil melakukan pembayaran, dan nanti akan masuk detail transaksi teman-teman ya, dan kalian bisa melihat sebelum melihat detail transaksinya di sini, kalian bisa membayarnya melalui mitra-mitra bank yang sudah bekerja sama dengan aplikasi Sinyal ini ya teman-teman. Kita klik lanjut dulu. Nah, di sini bisa kita lihat detail transaksinya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah berhasil melakukan pembayaran, nanti akan masuk ke detail transaksinya teman. Ini detail transaksinya, dan kalian bisa melihat tahapannya, yaitu sedang diproses pembayarannya, lalu sedang penerbitan dokumen digital, lalu ada pengiriman, dan dokumen tersebut akan diantarkan ke rumah masing-masing dan transaksi pun terselesaikan. Nah, selain itu kita juga bisa mengecek dokumen dan kalian juga bisa melacak dokumen kita tuh sedang ada di mana menggunakan kode resi kita di sini ya teman-teman, melalui Pos Indonesia. Kita kembali lagi. Nah, di sini ada menu yang lainnya, yaitu ada cek status run more ya teman-teman. Ini cek status run more. Kalian bisa klik, dan di sini kalian akan diminta untuk memasukkan nomor plat motor kalian dan 3 digit terakhir nomor rangka kendaraan kalian ya. Lalu setelah klik cek status run more, dan nanti akan kita klik ini. Jika kalian sudah mengklik ini cek status run more, nanti akan ada informasi terkait status kendaraan bermotor kita, apakah masih aktif ataupun harus melakukan pembayaran pajak ya teman-teman. Nah, kita kembali lagi. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya analisis dari aplikasi Sinyal ini. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman jika ada informasi atau perkataan yang salah, karena di sini saya juga masih sama-sama belajar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.